Oh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 12 dengan saya sendiri adalah Imam Tantowi dari mahasiswa teknik mesin ITB, dan kemudian ada juga Zuan dan kemudian ada Gilbert, yang mana Gilbert pada saat ini sedang berhalangan. Di sini kami akan menjelaskan mengenai perancangan konsep sistem pengemasan garam semi otomatis untuk membantu petani garam dalam meningkatkan mutu jual dan produktivitas garam. Jadi sebenarnya mengapa sih kami melakukan hal tersebut? Sebenarnya di latar belakangin pada karena kebutuhan garam semakin meningkat nih dari tahun ke tahun. Sedangkan produksi garam nasional itu kurang produktif. Hal ini disebabkan karena teknologi yang digunakan oleh petani garam itu juga kurang canggih untuk saat ini, sehingga kualitasnya kurang memenuhi standar industri. Nah, oleh akibat itu, maka pemerintah bertindak untuk mengimpor garam dari luar. Namun hal yang dilakukan pemerintah itu memberikan dampak pada petani, yaitu garam-garam dari petani itu harganya sangat-sangat menurun dan kalah saing dengan garam impor, dan itu bisa menimbulkan kemiskinan. Nah, untuk itu maka diperlukan nih untuk meningkatkan daya jual dari eh, garam yang dihasilkan oleh petani garam, dan salah satunya itu bisa dilakukan dengan meningkatkan meningkatkan daya jual itu dengan cara pengemasan garam yang dihasilkan oleh petani garam, yang kemudian itu bisa dijual secara mandiri kepada masyarakat umum gitu. Untuk itu kami merancang suatu mesin pengemas garam. Nah, jadi tujuannya itu meningkatkan daya jual ya garam yang diproduksi oleh petani garam lokal, dan kemudian untuk membuat suatu mesin itu diperlukan juga memilih material dulu nih, material yang tepat untuk kemasan garam itu, yang mana material itu harus lebih ekonomis dan bagus. Kemudian untuk setelah itu barulah kita membuat konsep bagaimana mesin pengemas itu bekerja, dan bekerjanya itu secara semi otomatis. Kemudian akan dijelaskan oleh teman saya. oke. Kemudian berikut sekilas tentang karakteristik garam. Nah, garam ini didefinisikan sebagai salah satu sumber daya laut yang berbentuk kristal berwarna putih yang merupakan kumpulan senyawa dengan bagian terbesarnya yaitu natrium klorida dengan presentase kandungannya di atas 80%. Serta senyawa lainnya seperti magnesium klorida, magnesium sulfat, kalsium klorida, dan lain-lain. Nah, garam ini memiliki karakteristik yaitu sifatnya yang mudah menyerap air. Berikut disajikan tabel persyaratan menu dari kandungan-kandungan yang terdapat pada garam. Dapat dilihat pada tabel berikut. Nah, berdasarkan karakteristik garam yang telah disampaikan sebelumnya, akan dipertimbangkan pemilihan atau seleksi material untuk menjadi kemasan garam. Dari beberapa potensi bahan baku yang dapat dijadikan kemasan garam, terdapat 4 jenis material yang biasa digunakan. Yang pertama itu terdapat plastik, kemudian bioplastik, kemudian ada kertas, dan kertas yang bersifat waterproof. Nah, di sini akan disajikan tabel perbandingan antara plastik biasa, yang mana merupakan bahan baku yang paling umum telah beredar di masyarakat, versus plastik biodegradable atau biasa disebut bioplastik. Nah, dari beberapa aspek yang dibandingkan, di sini disajikan kelebihan dan kekurangan dari plastik biasa maupun bioplastik. Pertama, dari bahan baku, plastik konvensional itu sebagian besar dibuat dari bahan yang tidak dapat diperbaharui. Contohnya minyak bumi. Sedangkan pada bioplastik,
bahan dibuat dari bahan-bahan yang dapat diperbarui, yaitu nabati. Dari aspek teknologi, plastik konvensional ini teknologi yang digunakan sudah mapan, sedangkan untuk bioplastik, teknologi sudah digunakan, namun masih banyak dalam tahap penelitian atau pengembangan lebih lanjut. Sedangkan dari aspek sosialnya, plastik konvensional ini sudah banyak dikenal dan digunakan oleh masyarakat luas, sedangkan plastik biodegradable belum banyak dikenal masyarakat. Dari aspek ekonominya, plastik konvensional ini memiliki harga yang relatif lebih murah, sedangkan bioplastik memiliki harga yang cenderung lebih mahal apabila dibandingkan dengan plastik biasa. Dan yang terakhir dari aspek lingkungannya, plastik konvensional ini tidak ramah lingkungan karena perlu ratusan tahun untuk dapat terdegradasi oleh alam dengan sempurna. Kemudian juga plastik konvensional ini menghasilkan emisi karbon yang cukup tinggi. Sedangkan untuk bioplastik, secara aspek lingkungan, bioplastik ini ramah lingkungan karena dapat terdegradasi oleh alam dalam waktu yang singkat, yaitu hanya kira-kira 3-6 bulan, serta menghasilkan emisi karbon yang jauh lebih rendah. Nah, dari pertimbangan-pertimbangan material kemasan garam, terdapat berbagai macam material dan kemasan garam yang digunakan. Nah, di sini juga sebenarnya tidak menutup kemungkinan untuk dipilihnya material kertas ataupun kertas waterproof. Nah, kemudian disajikan tabel untuk memilih material mana yang paling tepat untuk karakteristik garam yang telah didefinisikan sebelumnya. Di sini ada beberapa pilihan material, antara lain plastik biasa, bioplastik, kertas dan kertas waterproof, yang kemudian akan dinilai dengan skala 1-3. Di paling atas itu ada plastik biasa yang diberi nilai dari aspek kedap air, ekonomis, dan kemudahan untuk terurai itu 2. Plastik biasa bisa juga disebut sebagai datumnya, karena ini merupakan bahan baku yang paling banyak dipakai pada saat ini. Jadi total poin dari ketiga kriteria yang telah dipaparkan pada tabel ini total poinnya 6. Kemudian diperbandingkan dengan material-material lain, dapat poin bahwa poin yang terbesar itu diperoleh oleh material bioplastik dengan total poin 7. Nah, kemudian akan dijelaskan mekanisme mesin mengemas garam. Nah, dari bahasan sebelumnya kan udah dibandingkan tuh material-material yang umum dipakai untuk kemasan, dan ternyata yang terpilih itu adalah bioplastik gitu. Nah, sedangkan itu akan mempengaruhi pada proses penutupan pengemas garam nantinya. Nah, sebenarnya proses pengemasan garam itu ada 3 tahap nih, yaitu penampungan garam terlebih dahulu secara masif ya. Garam itu ditampung, kemudian garam itu dimasukkan nanti pada saset atau kemasan. Nah, setelah itu barulah masuk pada proses ketiga, yaitu penutupan kemasan. Nah, terus ini adalah mekanisme mesin pengemasan garam yang biasa, yaitu pertama itu garam itu ditampung kan, terus kemudian nanti pembuka dari tampungan itu terbuka untuk mengalirkan garam pada suatu kemasan. Nah, kemasan itu tadi akan terisi oleh garam hingga mencapai berat yang diinginkan. Ketika berat yang diinginkan itu sudah tercapai, maka direkam oleh suatu sensor nantinya. Sensor ini akan mengirim sinyal untuk menutup saluran penampung garam itu agar garam itu tidak masuk ke kemasan lagi. Setelah itu kemasan garam yang telah terisi itu kemudian dipindahkan pada area pengepresan. Nah, ketika sudah berada pada area pengepresan untuk ditutup ya kemasannya, itu akan terdeteksi oleh suatu sensor proximity ya, ketika pada saat itu proximity ini mengirim sinyal pada controller untuk mengepres saset itu tadi untuk ditutup. Nah, jadi ketika dipres itu barulah berlangsung proses pengepresan. Nah, jadi di sini
secara diagram bloknya itu bisa dilihat seperti ini. Nah, jadi ada kira-kira berat yang diinginkan perkemasan atau persaset itu berapa sih? Nah, itu nanti dibandingkan nih dari data aktualnya, yaitu lewat berat sel. Nah, ketika udah sama, nah nanti controller ini bakal mengirim sinyal pada solenoid path yang mana solenoid path itu mengatur mundur majunya silinder pneumatik. Nah, jadi inilah sebenarnya aktuator yang sebenarnya yang dikontrol oleh controller gitu. Nah, terus kemudian silinder pneumatik itu akan menerima perintah, entah itu menutup atau membuka saluran garam yang keluar, atau dia bekerja mengepres saset untuk ditutup dan dipanaskan dan dipres agar dia bisa tertutup, karena kan plastik kalau dia panas dia mudah untuk tersambung ya. Terus ya ini konsep mesin pengemasan garam yang kami rancang itu terdapat beberapa komponen utamanya, yaitu penampung garam, jadi garam ini dimasukkan ke sini. Terus di sini ada tuas buka tutupnya agar garam itu bisa keluar atau dia tetap ada di penampung ini. Terus kemudian ini ada leakage yang terhubung untuk silinder pneumatik. Jadi sebenarnya kan tadi itu bisa saja 2 silinder pneumatik yang diperlukan, namun di sini simplifikasi untuk harganya itu lebih ekonomis dan lebih produktif gitu kan. Jadi ya di sini menggunakan 1 silinder dengan bantuan leakage. Nah, terus kemudian ada plug heaternya, dan heater ini di sini dia dipanaskan oleh satu heater system. Nah, terus kemudian di sini dapat dilihat dari videonya dia bisa membuka dan menutup. Nah, ketika dia menutup di sini tuh ada proses di mana saset itu ditaruh di bagian ini, terus kemudian dia akan dipres setelah proximity probe itu menerima sinyal proximity probe itu mengirim sinyal pada controller, dan controller itu nanti memberikan sinyal untuk mendorong pneumatiknya sampai dia ngepres, dan saat yang berbarengan dia mengepres dilakukan juga pengisian dari suatu saset untuk diisi kembali garam. Nah, jadi dalam satu tahap ada dua saset yang diproses secara berbeda, dan itu lebih produktif. Nah, dari kesimpulan untuk meningkatkan daya jual, sebenarnya material kemasan garam yang dipilih itu material yang ekonomis dan ramah lingkungan, dan dipilihlah sebagai plastik. Terus untuk konsep desain dari mesin pengemasan otomatis telah dijelaskan pada sebelumnya. Sekian, terima kasih dari kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.